Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur malam hari ini oleh anugerah Tuhan, kalau kita dapat kembali bersama-sama untuk beribadah dalam wadah ibadah doa malam kita. Sebelum kita akan memulai dalam ibadah doa malam hari ini, mari kita akan sama-sama terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi seluruh hidup kami. Sepanjang hari ini sampai dengan malam ini, kami boleh tetap menikmati kemurahan Tuhan. Sebentar mohon pertolongan Tuhan dalam ibadah doa kami, pimpin dan kuasai hati, pikiran dan hidup kami bersama, untuk kami boleh bersungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama memuji dan menyembah kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapakku rindu menyenangkan-Mu.
rindukan selalu.
malam hari ini kita akan menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita akan terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia menjelang pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Biar Tuhan tak memberikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kiranya juga Tuhan memberkati aparat TNI Polri yang berjaga-jaga di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan, lebih juga para medis, untuk tenaga medis, tenaga kesehatan yang terus masih berjuang di tengah-tengah pandemi COVID. Biar Tuhan juga pelihara dalam kemurahan Tuhan. Lalu kita juga berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk GPPS Shalom Lamongan. Kita terus berdoa untuk kesehatan Bapak Gembala, kita berdoa untuk para diaken, berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan biar semakin setia tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan kita juga berdoa untuk jam-jam ibadah doa malam kita secara online. Tuhan berkati. Lebih juga kita berdoa secara khusus untuk Natal di tahun 2020 ini, biar juga Tuhan tolong, meskipun masih dilaksanakan dengan protokol kesehatan, namun tidak mengurangi hikmat kita dalam menghayati kelahiran Yesus. Dipersilakan Ibu Martin untuk menaikkan doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Pada doa malam hari ini, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami semua, para hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja, juga jemaat-Mu semua yang mengikuti ibadah doa malam saat ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua, sungguh-sungguh boleh mengikuti ibadah dengan baik. Dan Tuhan, Kau sendiri ya Tuhan yang campur tangan dalam semuanya, penuh dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami, dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Kau anugerahkan kepada kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Kami berdoa untuk keluarga pastori, hamba-Mu, Bapak dan Ibu Gembala kami terkasih. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, biarlah senantiasa Tuhan berikan penyertaan, perlindungan, terlebih buat kesehatannya terus Tuhan tambahkan beri kesehatan yang terbaik buat kedua hamba-Mu, baik Ibu Gembala maupun Bapak Gembala. Juga Tuhan untuk untuk pelayanannya akan Engkau semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberikan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat, marifat surgawi senantiasa tercurah, melimpah bagi hamba-Mu berdua, untuk terus boleh memberi yang terbaik bagi-Mu, melayani Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, membawa semua sidang jemaat-Mu untuk dibawa semakin mengerti akan kehendak-Mu, sesuai dengan setiap firman-firman-Mu yang disampaikan Tuhan, sehingga melalui setiap pelayanan hamba-Mu, semua jemaat-Mu dibawa bertumbuh dan berbuah-buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh keluarga besar yang ada, baik Koko Victor, Ko Yonatan, juga Saudara Bernika sekeluarga yang ada di Malang. Tuhan Kau senantiasa tak pernah meninggalkannya, memberkati semuanya Tuhan, mencukupkan segala apa yang diperlukan, dibutuhkan. Bahkan Tuhan Kau tidak pernah meninggalkannya Tuhan Yesus, selalu bela campur tangan bahwa semua semakin setia mengiring akan Engkau bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jam-jam gereja di gereja kami Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus, baik ibadah umum yang sudah bertatap muka, baik yang masih mengikuti secara online, pada doa malam yang dikerjakan juga Tuhan, doa pagi di gereja,
Tuhan doa ibadah kaum wanita, juga ibadah muda remaja, sekolah minggu, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kiranya Tuhan selalu bela campur tangan sehingga ibadah-ibadah yang dikerjakan boleh menjadi satu kesukaan buat kami anak-anak-Mu, terus boleh mengabdi dan beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para hamba-hamba-Mu, para penatua, diaken, Tuhan Yesus, pelayan Tuhan yang ada di gereja kami, yang begitu setia melayani Engkau. Kami serahkan Pendeta Muda Bapak Paulus Suparno sekeluarga, istri, anak-anak semua bela, sertai jaga lindungi. Tuhan, semua Engkau berikan selalu kesehatan yang terbaik, mencukupkan segala apa yang diperlukan, dibutuhkan. Terus keluarga ini berikan roh sukacita, terus Tuhan Yesus melayani-Mu, memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Pendeta PDP Bapak Setiawan di Babat, juga Saudara Yonatan, kiranya Tuhan kami serahkan kepadamu, Engkau memberkati juga terus menerus dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Tambahkan Tuhan hikmat yang dari surga untuk terus melayani Engkau Tuhan Yesus, dengan kesehatan yang terbaik buat mereka semua, untuk terus Tuhan dalam perlindungan-Mu senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua hamba-hamba-Mu, baik juga song leader, singer, baik pelayan musik, pujian, Tuhan Yesus, untuk yang melayani multimedia, juga Tuhan penerima jemaat, Tuhan juga memberita firman-Mu, baik pendoa-pendoa syafaat-Mu, semuanya tanpa terkecuali Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka semua dengan kasih dan kemurahan kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga mereka melayani Engkau dengan segenap hati, saling mengasihi, saling mendoakan, saling membangun di dalam iman, dalam kerukunan yang indah Engkau ikat dalam tali kasih-Mu senantiasa, sehingga dalam setiap pelayanan mereka sungguh-sungguh dengan segenap hati dilakukan, dikerjakan, sehingga menjadi berkenan bagi-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami kekasih yang saat ini Tuhan Yesus yang mengalami sakit baik di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka semua, tetap beri kekuatan mereka, berikan semangat buat mereka sehingga tidak lemah di dalam keluh kesah mereka, segala beban berat mereka, tapi Tuhan mereka semua senantiasa penuh sukacita, penuh semangat, terus selalu mau mendekat kepadamu, mencari hadirat-Mu, dan biarlah boleh merasakan kasih dan lawatan-Mu dalam seluruh kehidupannya, sehingga Tuhan kami percayakan semua kepadamu. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan sanggup menjamah semua saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan dengan kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Sehingga dengan tubuh yang sehat kembali mereka dapat beribadah kepadamu dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga teringat Saudara Bapak Pendeta Hotang di Gresik yang saat ini istri tercinta sedang mengalami sakit, entah apapun sakitnya Tuhan, kami percayakan semua kepadamu. Kalau saat rencana hari ini operasi, Tuhan kami berseru kepadamu dengan belas kasihan-Mu, kiranya tangan-Mu yang turun bekerja melawat hamba-Mu ini Tuhan Yesus, melalui para dokter-dokter yang menangani Tuhan Yesus, Engkau yang sendiri berkuasa atasnya, sehingga melalui kuasa-Mu yang ajaib, dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, bilur-bilur-Mu, sungguh Tuhan Kau sendiri yang akan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, biar hanya kehendak-Mu yang terbaik Tuhan Yesus yang terjadi.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini, Engkau memberkati gereja ini, boleh semakin maju berkembang lebih baik lagi melalui gereja-Mu. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh datang kepadamu memuji, menyembah Engkau, dan mereka semua boleh mendapatkan kelegaan dan keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Natal yang sebentar tiba. Tuhan, Engkau memberkati semua jemaat-Mu, baik Tuhan Yesus, para panitia-panitia yang ada, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan yang baru setiap waktu, dengan hikmat marifat yang dari Tuhan. Mereka semua bersama-sama Tuhan mengerjakan segala tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana adanya Tuhan untuk menyambut hari kelahiran-Mu nanti, merayakan bersama-sama dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, walaupun dalam situasi pandemi saat ini, COVID-19 saat ini, tapi Tuhan tidak mengurangi sukacita kami semua, sehingga Tuhan memberkati semua jemaat-Mu yang ada, mulai dari anak-anak balita, Tuhan Yesus, anak muda, remaja, dewasa, sampai masa usia lanjut. Kiranya semua bersama-sama boleh merasakan kasih dan lawatan-Mu, merayakan hari kelahiran-Mu, bahwa Tuhan kami selalu mengucap syukur kepadamu, Engkau lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua, dan hanya Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, bahkan kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta ini. Tuhan, Kau memberkati bangsa ini Tuhan Yesus, para pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah terpencil Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati juga daerah-daerah yang ada di sekeliling kami, sampai ke RT RW, Engkau memberkati semuanya. Tuhan Yesus, keamanan, ketentraman, semuanya boleh terjadi Tuhan tengah-tengah bangsa ini. Bahkan Engkau yang berkuasa atas bangsa ini, Engkau yang mengendalikan semuanya. Kalau wabah COVID ini masih ada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan tolong dan campur tangan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Keamanan boleh terjadi di mana-mana, baik Polri, TNI, Polri, semuanya bersama-sama bergandeng tangan membangun Tuhan kebersamaan yang indah, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus, dipulihkan dan bangsa ini diberkati, diberikan kemenangan dari semua masalah yang ada. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kota Lamongan juga kami serahkan dalam tangan-Mu, yang bentar akan mengadakan pilkada Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan memberkati, bahkan di daerah-daerah yang lain juga di seluruh bangsa ini, Engkau memberkati semuanya Tuhan, berjalan dengan lancar, baik, tidak kurang suatu apapun. Tuhan yang turut serta campur tangan, Tuhan yang bela, Tuhan yang menolong semuanya, sehingga akan terpilih Tuhan Yesus orang-orang yang Kau pilih Tuhan untuk memimpin kota-kota kami, semuanya dengan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi Tuhan dengan hikmat yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak lagi doa yang ingin kami naikkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang mengerti, Allah yang mengetahui. Bahkan Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, sempurnakanlah doa kami ini yang kurang dari sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Tuhan Yesus, kalau sebentar juga kami bersama akan diperlengkapi dengan pemberitaan firman-Mu. Kami boleh siapkan hati kami, pikiran, bahkan pendengaran kami. Kami mau disirami oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Hati dan pikiran kami boleh menjadi tanah yang subur, dan firman-Mu boleh tertabur di dalam hati kami dan tumbuh dan boleh berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mau serahkan di dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kuasa urapan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang berkuasa atasnya, sehingga hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus, sehingga tersampaikan
karuniakan kepada kami. Sungguh Tuhan, firman-Mu yang sangat-sangat kami butuhkan, ya, sehingga kami semua bahkan diberkati melalui firman-Mu, kami semakin kuat di dalam Engkau. Amen. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami naikkan, kami alaskan semua doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama dalam ibadah doa malam. Dan marilah pada kesempatan ini kita siapkan hati kita, Alkitab kita, HP kita, untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat pandemi seperti ini, mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki iman yang teguh dan pendirian yang kuat. Firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema iman yang teguh dan pendirian yang kuat. Saat-saat seperti ini, pandemi masih terus ada, kita tidak boleh putus asa. Kesukaran, kesulitan, tantangan hidup, sakit, penyakit jangan membuat kita lemah, tetapi kita tetap semangat, dan terlebih iman kita tetap teguh dan pendirian kita harus kokoh. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar atau meneladani dari kehidupan seorang pemuda yang memiliki iman yang teguh dan pendirian yang kuat. Ya. Kita akan melihat yaitu Daniel. Ya. Bukan karena Bapak Gembala namanya Daniel, lalu saya mau menyampaikan tentang Daniel. Tetapi di sini kita melihat satu contoh yang nyata, contoh yang konkret bagaimana Daniel yang memiliki iman yang teguh dan pendirian yang kokoh. Ya. Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam kitab Daniel pasal 1, kita baca ayat 1 sampai ayat 4. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya, ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawaan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, ya ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa Raja Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem untuk mengepung kota itu, dan Tuhan menyerahkan
Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Nah, kita melihat bahwa kerajaan Yehuda sudah ada di tangan Raja Kafir, Raja Nebukadnezar, ya, sehingga kita melihat bahwa Raja Nebukadnezar menguasai semuanya dan raja ini mengambil beberapa pemuda untuk dijadikan sebagai orang-orang yang dapat dipercayai di kepemerintahan. Nah, kalau kita melihat pada kitab Daniel pasal 1 mulai ayat 1 itu dalam perikopnya di istana Babil. Nah, dan kita melihat 3 pemuda atau 4 pemuda yaitu Daniel, Sadra, Mesa dan Abednego. Nah, itu dibawa ke sana dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja karena kita melihat salah satunya yaitu Daniel yang memiliki iman yang teguh dan pendirian yang kokoh. Dan kalau kita melihat pada bagian ayat yang keempat, bagian yang terakhir, ya, di situ dikatakan yaitu Daniel ayat 4, ya ini orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, ya ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ya, yang dipilih adalah orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahasa Daniel diubah, yaitu kebudayaannya, tradisinya, ya, berarti jiwanya sudah dipengaruhi oleh Raja Babil, ya, sehingga Daniel dan kawan-kawannya ini harus belajar, diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya, jadi bahasanya diubah, ya, jiwanya dipengaruhi sedemikian rupa. Lalu ayat yang kelima, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ya, puji Tuhan, kita juga melihat bagaimana makanan dari Daniel ini diubah, ya, harus makan dari santapan raja. Ya. Dan kita melihat pada ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ya. Daniel tidak terbiasa dengan minum anggur, ya. Dan Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang diberikan oleh pemimpin pemimpin istana ini, ya, dengan makanan raja yang begitu mewah, ya, minum anggur tidak menjadi kebiasaannya Daniel, ya, semuanya itu ditolak, ya.
makanannya diubah, tetapi Daniel tetap tidak mengikuti apa yang menjadi makanan di Babel. Lalu ayat yang ke-7, namanya diubah, yaitu dengan nama berhala, nama dewa kafir. Ayat yang ke-7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadra, Misael dinamainya Mesak, dan Asarya dinamainya Abednego. Kalau kita melihat di sini, namanya pun diubah menjadi nama berhala, nama dewa kafir. Jadi rohnya sudah dikuasai, rohnya dipengaruhi. Jadi tubuh, makanannya itu merupakan tubuh. Jadi tubuh, jiwa dan rohnya sudah dipengaruhi sedemikian rupa. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya memiliki iman yang teguh, memiliki pendirian yang kokoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman kita seperti ini, kita harus menjadi Daniel secara rohani, yaitu kita harus mempunyai iman sekuat baja, bahkan lebih. Kita jangan gampang terpengaruh dengan keadaan di sekeliling kita yang memang tidak mendukung. Tetapi kita harus memiliki pendirian yang kuat, kita harus punya prinsip yang kuat dan memiliki iman yang teguh. Di sini ada beberapa cara hidup Daniel yang patut kita teladani. Kita melihat di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel memelihara kesucian hidup. Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Puji nama Tuhan. Secara tubuh memang enak, makanan menunya raja, tapi kita melihat Daniel tidak mau melakukannya itu. Dia tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan yang tidak biasa dimakan. Dan kita melihat juga anggur yang biasa diminum oleh raja itu pun ditolak oleh Daniel. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan berani untuk menolak kalau hal itu dosa, kalau hal itu melanggar firman Tuhan. Jangan kita sungkan yang tidak pada tempatnya. Kita harus berani untuk menolaknya supaya kita tidak terus terlanjur-lanjur untuk melakukan dosa. Kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Puji nama Tuhan. Tanpa kesucian kita tidak bisa melihat Allah. Melihat Allah saja tidak bisa, apalagi untuk bersama-sama mewarisi surga yang mulia. Tidak akan. Sebab itu mari kita mau memelihara kesucian hidup kita seperti Daniel. Lalu yang kedua, Daniel dapat menyangkal diri. Daniel pasal 1 ayat yang ke-12. Daniel pasal 1 ayat yang ke-12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanan menu raja sungguh nikmat, sungguh lezat, tetapi Daniel
mau menyangkal diri. Daniel tidak mau makanan-makanan yang lezat itu, tapi dia hanya minta sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ya. Sebab itu ada yang mengatakan puasa Daniel. Puasa Daniel yang artinya hanya makan sayur dan buah dan minum air putih. Ya. Tidak makan yang lain-lain, ya, yang bernyawa, ya, tidak dimakan. Justru kita melihat bagaimana Daniel diadakan percobaan selama 10 hari dan ternyata Daniel lebih sehat dari mereka yang makanan pakai menu kerajaan, menunya raja. Ya. Kita melihat ayat berapa tadi? 10 dulu. 10 dulu. Baru 15. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. 15. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Luar biasa. Kalau Tuhan bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Daniel makan hanya sayur dan air putih, ternyata perawakan dari Daniel lebih baik dan kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Sungguh luar biasa. Mari jangan kita tidak berani untuk menyangkal diri. Kita mau belajar untuk menyangkal diri. Ya, seperti firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Satu ayat yang tidak asing bagi kita, yang sudah sering kita dengar dan kita baca. Ya, katanya kepada mereka semua, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Puji nama Tuhan. Mari kita mau belajar menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari. Ya, kita mempunyai salib masing-masing, bukan salib kayu yang berbentuk kayu lalu kita pikul setiap hari, tidak demikian. Salib kita memiliki penderitaan, kesukaran, kita memiliki masing-masing itu berbeda. Setiap hari kita akan sanggup memikulnya kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Tuhan Yesus, taat pada firman-Nya. 1 Korintus 9 ayat 27. Kita harus dapat menguasai tubuh kita. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau melatih tubuh kita, kita kuasai daging kita ini seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai kita sendiri yang memberitakan kabar kesukaan, kita memberitakan surga, jangan sampai kita sendiri ditolak, kita tidak masuk surga. Ya, seringkali saya umpamakan seperti
kondektur ya. Apa itu? Yang menawarkan bisnya Bojonegoro, Bojonegoro, Surabaya, Surabaya. Tetapi yang menawarkan tidak pernah masuk, tidak pernah ikut, ya, hanya menawarkan saja. Jangan sampai kita seperti itu, menawarkan surga, surga, memberitakan surga, tapi akhirnya diri kita tidak masuk. Dijauhkanlah hal itu dari kehidupan kita. Kita mau belajar untuk menyangkal diri, pikul salib, dan taat kepada Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, kita melihat kehidupan Daniel. Yang pertama, memelihara kesucian hidupnya, menyangkal diri. Yang ketiga dulu, yang ketiga ya, yang ketiga di dalam Daniel pasal 2 ayat 19 sampai 23. 19 sampai 23. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini kerendahan hati dari Daniel. Daniel yang rendah hati dan suka memuji Tuhan. Semua yang didapat oleh Daniel, kekuatan, hikmat, semua itu berasal dari Allah. Dia tidak menyombongkan diri, sopo aku orang yang berhikmat, aku orang yang kuat, tidak. Tapi dia menyatakan bahwa semua itu adalah karunia dari Tuhan. Ya. Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang dapat mengetahui apa yang dipersoalkan raja? Kalau bukan Tuhan yang memberitahukan kepada Daniel, tentunya Daniel tidak akan tahu apa-apa. Mari dijauhkanlah dari kehidupan kita kesombongan, karena kesombongan itu adalah hal yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Tapi mari kita mau belajar rendah hati seperti Daniel, rendah hati dan suka memuji Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang ketiga, yaitu kita kalau rendah hati kita akan memiliki sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan memiliki sorga. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Luar biasa, kita anak-anak Tuhan adalah orang yang kaya, tetapi seringkali kita masih kurang. Ya. Sekarang kurang apa? Lemah lembut memiliki bumi. Rendah hati memiliki surga. Surga milik kita, bumi milik kita. Luar biasa. Ya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Lalu yang keempat, Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12. Daniel suka berdoa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat
pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun ada perintah, bukan berarti kita mau melawan akan perintah dari raja, tidak. Tapi Daniel memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa Daniel berdoa 3 kali. Ya. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Ya. Jangan kita berdoa 3 kali, ya. Orang Kristen sering saya katakan bahkan doanya 5 kali. Tapi doanya doa bangun tidur, terima kasih Tuhan aku bangun dengan tubuh sehat. Ya. Lalu sarapan, makan siang, makan sore, mau tidur. Doa kuping 5. Doanya Daniel tidak seperti itu. Di sini dijelaskan sehari 3 kali berdoa, ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Ya. Walaupun risikonya cukup berat dan kita melihat akhirnya Daniel ditangkap, ya, ayat 11 itu. Terusnya, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, bergegas-gegas, ya, untuk menangkap Daniel, diperhadapkan dengan raja. Ya. Dan Daniel harus menanggung risiko dia dimasukkan ke dalam gua singa. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari doa itu adalah nafas kita. Doa itu merupakan kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari jadikanlah kebiasaan doa itu bagian dalam hidup kita, sehingga kita tidak dipaksa-paksa untuk berdoa. Doa itu adalah merupakan bagian dalam kehidupan kita. Kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Tuhan Yesus dalam menghadapi cawan penebusan dosa manusia, Tuhan Yesus berdoa. Ya. Tuhan Yesus inginnya minta dukungan kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya tidak berdaya, ngantuk semuanya. Ya. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus tetap berdoa, memohon kekuatan dari Bapa di surga. Dan akhirnya kita melihat malaikat-malaikat menyambutnya, menolongnya, sehingga kita melihat Tuhan Yesus menang. Tuhan Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus kuat menanggung semuanya itu karena doa. Sebab itu jangan kita remehkan doa. Kita mau doa itu menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, berani demi kebenaran. Dalam Daniel pasal 6 ayat 22 dan 23. Daniel pasal 6 ayat 22 dan 23. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja,
aku tidak melakukan kejahatan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak melakukan kejahatan, kalau kita tidak bersalah di hadapan Tuhan, kita koreksi kehidupan kita. Kalau memang sudah tidak ada dosa, pelanggaran dalam kehidupan kita, ya, tidak melakukan kejahatan, tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, ya, maka kita tidak perlu takut. Kita mau berani demi kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran, apalagi kebenaran itu adalah firman Allah, tidak perlu takut. Tuhan sendiri yang akan membela kita. Walaupun mungkin orang-orang di sekitar kita yang sirik, yang iri, ingin menjegal kita, ingin menghancurkan karir kita. Tapi kalau kita dekat kepada Tuhan, kalau kita mau setia, taat kepada firman-Nya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sendiri yang bertindak untuk membela dan menolong kita. Seperti apa yang dialami oleh Daniel. Daniel yang berani menghadapi risiko, ya, tetapi tetap dapat mempertahankan firman Tuhan. Biarlah itu juga menjadi kemauan kita. Kita mau supaya kita terus melakukan kebenaran. Apapun risikonya, kita yakin Tuhan yang kita sembah tidak akan tinggal diam. Pembelaannya, pertolongannya tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini boleh menguatkan kita di tengah-tengah keadaan yang sedemikian rupa ini. Pandemi yang belum berakhir, kita tetap memiliki iman yang teguh dan kita memiliki pendirian atau prinsip yang kokoh seperti Daniel, dan kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Puji nama Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Engkau sudah mendengarkan setiap doa-doa syafaat kami. Engkau juga sudah menerima segala pujian syukur kami yang jauh dari sempurna. Tuhan sempurnakan sehingga dapat menjadi satu persembahan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan firman-Mu ini Tuhan, hamba-Mu menyampaikan dengan sederhana. Dan biar Roh Kudus-Mu yang terus bekerja sehingga firman-Mu ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami anak-anak-Mu yang hidup di penghujung akhir zaman ini, kami terus memiliki iman yang teguh dan pendirian yang kokoh seperti Daniel. Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi semua orang. Hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada. Baik yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Yang ada di dalam kota Lamongan maupun yang di luar kota Lamongan. Tuhan memberkati semua satu persatu tanpa terkecuali. Apapun keberadaan kami, bersama Engkau kami sanggup untuk mengatasi semuanya. Bersama dengan Engkau dan kami taat kepada firman-Mu. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Semuanya akan dapat kami atasi. Penyakit apapun dapat disembuhkan sehingga kami semua sehat. Tubuh, jiwa, roh kami, dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mengakhiri ibadah doa malam kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa malam kita malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada hari Kamis pukul 18.30 sampai selesai. Dan besok Rebu
kita kembali beribadah PA pada pukul 5:30 sore sampai selesai dan dilanjutkan dengan latihan kur Natal dan rapat Natal. Tuhan Yesus memberkati.